Perang Dunia II telah berakhir. Namun, masih banyak misteri yang sangat menarik dan belum terpecahkan. Misalnya kapan dan di mana sebenarnya Hitler meninggal? Mengapa Fakta Ribbentrop-Molotov ditandatangani? Siapa yang benar-benar membela Berlin? Bagaimana tentara Jerman berhasil menaklukkan negara lain dengan begitu cepat? Dan bagaimana pilot-pilot Jerman dapat memiliki kemampuan tempur di udara yang luar biasa? Dan sekarang kita akan mengulasnya. Yang pertama, kapan dan di mana Hitler meninggal? Yang kita ketahui selama ini bahwa sang Führer dan pasangannya yang baru menikah, Eva Braun, mengakhiri hidup mereka pada tanggal 30 April tahun 1945, pukul setengah 4 sore di Berlin, di sebuah bunker bawah tanah yang terletak di halaman Kanselir Kekaisaran. Hal ini telah dikonfirmasi oleh orang-orang dari lingkaran terdekat Hitler, serta hasil identifikasi pada jasadnya. Namun, ada versi lain yang menjelaskan bahwa Hitler sebenarnya tidak bunuh diri. Sebaliknya, dia melarikan diri bersama dengan Eva Braun dan pendukungnya di Berlin yang sudah dikepung menuju ke Argentina, di mana dia meninggal pada tahun 1964 pada usia 75 tahun. Versi ini didukung oleh sejumlah dokumen dan kesaksian. Ternyata tidak ada satupun orang yang benar-benar melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana sang Führer menggigit ampul berisi racun dan menembak dirinya sendiri di kepala. Kemungkinan besar, kisah bunuh diri Reich ketiga ini dari awal hingga akhir dibuat oleh orang-orang dari dalam lingkarannya untuk menyamarkan kematiannya kepada semua orang. Dokumen rahasia yang dikeluarkan pada tahun 1996 menyatakan bahwa Presiden Argentina, Juan Perón, setelah runtuhnya Reich ketiga, menerima rekening rahasia dari Stadtafel senilai $7 juta dan kemungkinan ini adalah pembayaran untuk menjaga kerahasiaannya. Diketahui bahwa selama tahun-tahun terakhirnya di Argentina, Hitler tidak pernah belajar bahasa Spanyol. Ia tidak lagi memakai kumis terkenalnya, dan rambutnya dipotong pendek, seperti potongan rambut Bob. Sementara itu, rambut Eva berubah menjadi abu-abu. Dia berusia 23 tahun lebih muda dari Hitler. Kemungkinan besar mereka memiliki anak-anak dengan Hitler di Argentina. Yang kedua, mengapa Fakta Ribbentrop-Molotov ditandatangani? Dunia menyalahkan Uni Soviet atas penandatanganan Fakta Molotov-Ribbentrop karena isinya yang seolah-olah menyerahkan Polandia kepada Hitler dan secara tidak langsung berkontribusi pada awal Perang Dunia II bagi sekutu. Namun, sedikit yang tahu bahwa pada tanggal 25 Agustus tahun 1939, tepat 2 hari setelah Vyacheslav Molotov dan Joachim von Ribbentrop menandatangani Fakta Ribbentrop-Molotov tersebut di Moskow, Menteri Luar Negeri Inggris Lord Halifax dan Duta Besar Polandia untuk Inggris Count Raczynski juga menandatangani perjanjian di mana, jika Jerman menyerang Polandia, Inggris akan memberikan semua bantuan kepada Polandia. Namun, ketika pasukan Jerman menyeberangi perbatasan barat Polandia, tidak ada reaksi dari Britania Raya. Baru pada tanggal 3 September ketika nasib Polandia sudah ditentukan Jerman, Britania Raya mengikuti sekutu Polandia lainnya, yaitu Prancis, dalam menyatakan perang terhadap Jerman. Dengan harapan bahwa setelah kekalahan Polandia, Hitler akan berbalik melawan Uni Soviet, para pasukan sekutu tidak melakukan tindakan militer yang bersifat ofensif, hanya mengerahkan pasukan di perbatasan. Akibatnya, perang yang seharusnya bisa ditahan, berlangsung selama 6 tahun dan mengakibatkan kerugian dan kelaparan yang luar biasa. Yang ketiga adalah siapa yang benar-benar membela Berlin. Kamu mungkin akan mengatakan, sudah pasti semua orang Jerman yang membela Berlin. Namun, kamu tidak sepenuhnya benar. Karena sebenarnya, hampir semua perwakilan bangsa Eropa berperang melawan Uni Soviet, orang keturunan Denmark, Norwegia, Finlandia, Belanda, Belgia, Prancis, Spanyol, Hongaria, Rumania, Slovakia, Kroasia, dan Italia yang berada di Jerman dan bahkan ada orang Luxembourg yang disebutkan dalam catatan tawanan perang yang ditangkap oleh Tentara Merah. Propaganda Goebbels berhasil menanamkan mitos bahwa Uni Soviet dan ideologi komunisnya merupakan ancaman bagi Eropa dan dunia. Jadi pada hari-hari terakhir kekalahan Nazi di tahun 1945, Berlin dipertahankan dengan gigih oleh formasi sukarelawan SS yang terdiri dari orang-orang di atas. Yang keempat adalah, bagaimana tentara Jerman berhasil menaklukkan negara lain dengan begitu cepat. Senjata rahasia Hitler sebenarnya bukanlah roket V2 atau UFO, melainkan obat pervitin, yang sekarang lebih dikenal sebagai doping. Sebuah studi tentang keadaan kedokteran dan aktivitas dokter Jerman selama Perang Dunia II, yang dilakukan oleh Asosiasi Kedokteran Jerman, mengungkapkan bahwa para prajurit dan perwira diberikan tablet sebelum pertempuran, yang secara signifikan akan meningkatkan daya tahan mereka dan memungkinkan mereka bertempur selama berjam-jam tanpa istirahat. Lebih dari 200 juta tablet pervitin diberikan kepada ratusan ribu tentara Jerman selama perang, dengan cepat didistribusikan ke unit-unit yang merebut Polandia, Prancis, Belanda, dan Belgia. Para penulis studi tersebut meyakini bahwa Hitler sangat bergantung pada obat stimulan pervitin yang berbasis kokain. Pada bulan Januari tahun 1942,
Saat suhu turun menjadi minus 30 derajat Celcius, sekelompok tentara Jerman terkepung Soviet. Ketika tentara-tentara itu mulai jatuh ke dalam salju dan mengatakan bahwa mereka ingin mati, dokter militer dari unit itu menulis dalam laporannya, "Saya memutuskan untuk memberi mereka pervitin." Setelah setengah jam, hampir semuanya menjadi jauh lebih baik. Mereka bangkit dan menyatakan bahwa mereka siap untuk berperang, dan unit itu berhasil menembus pengepungan Soviet. Yang kelima, bagaimana pilot-pilot Jerman dapat memiliki kemampuan tempur di udara yang luar biasa. Selama Perang Dunia II, tingkat teknologi penerbangan militer di negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Jerman, dan Uni Soviet begitu maju, sehingga hasil dari pertempuran udara bukan tergantung pada jenis pesawat yang digunakan, melainkan pada kualitas luar biasa dari para pilot, bakat, dan keterampilan mereka. Dalam perspektif ini, pilot Jerman adalah yang paling berkualitas. Luftwaffe memiliki 304 pilot yang telah menembak jatuh lebih dari 1.500 pesawat musuh, dan banyak pilot yang telah mencetak skor antara 100 sampai 150 kemenangan. Dalam latar belakang statistik tersebut dan keberhasilan para ahli pertempuran udara ini, Jerman terlihat lebih unggul. Misalnya, pilot-pilot terbaik Amerika tidak bisa mencapai lebih dari 40 kemenangan, sementara 7 pilot Soviet mampu mencapai 50 hingga 60 kemenangan. Sebaliknya, 60 pilot terbaik Luftwaffe menghancurkan secara kolektif 1.695 pesawat musuh. Jika dibandingkan dengan salah satu divisi pejuang Soviet paling sukses, yang dipimpin oleh pahlawan Uni Soviet, mereka menghancurkan 653 sampai 1.000 pesawat. Ini berarti 6 penerbang Jerman lebih efektif daripada beberapa resimen tempur Soviet. Prestasi Erich Hartmann selama perang di front timur bahkan lebih luar biasa. Ia mencatatkan 352 kemenangan udara yang terkonfirmasi. Ia terbang dengan pesawat tempur Messerschmitt Bf-109 selama perang dan bertempur di front timur. Ini memberikan kesan bahwa pilot Jerman jauh lebih unggul daripada pilot lainnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan apa penjelasan yang sebenarnya untuk fenomena keunggulan pilot Jerman. Dan sulit dipercaya bahwa di Inggris, Amerika Serikat, atau bahkan di Uni Soviet, tidak memiliki penerbang yang berbakat seperti Erich Hartmann, yang mencapai 352 kemenangan. Kira-kira apa alasan dibalik keberhasilan pilot Jerman ini? Mohon masukan dan sarannya agar channel ini bisa bermanfaat. Salam, Ruang Komando. 482. Yes, sir.